Assalamualaikum Pak No. Waalaikumsalam Bu Rama. Bagaimana kabarnya Pak No? Sehat? Alhamdulillah saya sehat Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat. Oh ya Pak No, tadi saya dengar dari teman-teman Pak Nov mencari saya. Apa betul itu ya Pak ya? Iya Bu. Tadi saya sudah cari Ibu ke ruang perpustakaan, ke ruang majelis guru. Kata teman-teman tadi Ibu katanya pergi keluar sebentar. Terus apa Ibu ada waktu Bu? Agak sekitar 15 sampai 25 menit Bu untuk bicarakan Oh, pelajaran saya nih Bu. oh ya, boleh. Saya ada waktu kok Pak. Iya Bu. Kira-kira apa permasalahannya Bapak hadapi sekarang? Oh, begini Bu, murid-murid saya di kelas itu kurang bersemangat dalam belajar Bu. Belum termotivasi, mereka kurang berani, dan kurang percaya diri dalam mengeluarkan pendapat Bu. Dan kurang aktif lagi Bu. Apa ya Bu ya permasalahannya ya Bu di dalam kelas itu ya Bu? Oh, jadi begitu. Oh, jadi murid Bapak ada yang kurang percaya diri, kurang berani, yang kurang aktif begitu ya Pak ya? Iya Bu. Oh. Berarti perlu dicari solusinya ya Pak, agar peserta didik Bapak bisa bersemangat dan berani tampil. Begitu ya Pak? Iya Bu, begini Bu, yang terjadi di kelas saya itu Bu, setiap pembelajaran yang saya berikan, itu setiap kali saya minta murid untuk mengeluarkan pendapat, mereka hanya diam Bu. Diam, tersenyum, bahkan kurang aktif. Pada saat meminta untuk memperlihatkan, menceritakan ke depan, mereka tidak berani Bu. Dan jika saya menunjukkan, terkadang baru mau tampil ke depan. Tapi mereka tidak percaya diri, Bu. Terlihat dari suaranya yang pelan, terus gemetar gitu ya, Bu. Cara berdirinya selalu bergoyang-goyang. Ini menandakan kalau murid saya ini kurang percaya diri nih, Bu. Untuk tampil ke depan. Jadi saya bingung nih, Bu. Kenapa ya murid saya kurang bersemangat dan kurang percaya diri. Jadi saya ini merasa gagal loh, Bu, untuk mengajar di kelas 4, Bu, pada tahun ini. Ya, walaupun saya sudah menggunakan media nih Bu ya, dan metode pembelajaran, menurut saya itu sudah dapat makin semangat Bu. Tapi kenyataannya pikiran saya itu salah Bu. Oh, oke. Oh, jadi di sini murid Bapak kurang semangat, kurang percaya diri dan kurang berani walaupun Bapak sudah menggunakan media dan metode pembelajaran yang menarik. Nah, ini sudah keren atau mantap ini sebenarnya ya Pak ya. Bapak sudah menggunakan metode dan media Iya. yang menarik. Nah, menurut Bapak, apa penyebab murid-murid Bapak tersebut kurang bersemangat dan kurang berani, serta kurang aktif dalam pembelajaran di kelas? Ya, saya rasa pembelajaran yang saya berikan belum menarik mungkin ya Bu ya. Baik dari segi metodenya, dari medianya yang saya gunakan belum menarik bagi murid saya, sehingga masih ada murid saya yang kurang bersemangat, kurang aktif, bahkan kurang berani dalam proses pembelajaran, sehingga kebutuhannya belum terpenuhi mungkin ya Bu ya. Jadi sebelum berpihak terhadap murid sepenuhnya Bu gitu. Untuk saat ini media atau metode seperti apa saja yang Bapak gunakan saat mengajar? Ya kalau media yang saya gunakan rasa sudah konkret ya Bu ya. Saya menggunakan media nyata, ada berupa gambar, bahkan ada video-video dalam bentuk konten yang menarik gitu Bu ya. Bahkan metode yang digunakan bervariasi Bu. Ada metode ceramah, diskusi, demonstrasi. Tapi masih ada juga ya Bu, mereka belum termotivasi dan belajar ini Bu. Oh, itu sudah keren dan mantap sekali ya Pak. Tapi masih ada juga yang belum termotivasi dan masih ada juga yang belum berani ke depan seperti itu ya Pak. Iya Bu. Nah, menurut Bapak apa rencana atau tindakan yang
akan Bapak lakukan agar murid bersemangat dan berani untuk tampil ke depan serta percaya diri, Pak? Iya, Bu. Kalau gimana ya, Bu ya? Kalau menurut saya, Bu, saya akan berusaha memvariasikan media dan model pembelajaran yang lebih banyak lagi ya, Bu ya, dan menyediakan video-video yang menarik bagi murid sehingga dapat memotivasi murid, menunjukkan sikap keberaniannya, Bu ya, tampil ke depan dalam dalam menyampaikan pendapat gitu, Bu. Terus bisa menggunakan metode yang beragam berupa demonstrasi, diskusi, serta ceramah ya Bu ya untuk meningkatkan kreativitas murid ini Bu. Jadi kalau dapat semua murid saya ini bisa berpartisipasi ya Bu ya. Bisa saya bangun keberaniannya, kepercayaan serta kemandiriannya Bu ya. Sehingga pembelajaran ini saya rasa mungkin berpihak terhadap murid Bu. Terus kita minta kolaborasi dengan orang tua murid sebagai sumber pembelajaran nantinya, Bu. Ya, kira-kira menurut saya seperti itu, Bu. Oke, kalau begitu ide Bapak tersebut sudah mantap ini, Pak. Nah, berarti Bapak menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak kepada murid. Iya, Bu. Dengan beragam metode dan media pembelajaran yang Bapak sebutkan tadi, itu bagus sekali, Iya, Pak. iya, Bu. Iya, Bu. Rencana Bapak kapan nih pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid akan Bapak laksanakan? Insya Allah ya Bu ya, dalam waktu dekat kita akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak terhadap murid dan kita ingin melihat semua murid ini aktif lagi ya Bu ya, semangat dalam belajar, mempunyai sifat keberanian tampil ke depan, rasa percaya diri yang tinggi gitu ya Bu. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah, sekarang apa bentuk dukungan yang Bapak perlukan? Dukungan yang saya butuhkan apa ya Bu ya? Uh, saya ingin dapat dukungan dari kepala sekolah ya Bu. Yang pertama dari kepala sekolah, terus dari rekan sejawat ya Bu ya, dari orang tua murid, agar dapat menciptakan pembelajaran yang dapat membangkitkan semangat kreativitas siswa kembali Bu. Ya seperti itu. Iya. Lalu apa komitmen Bapak tentang pembelajaran yang dapat membangun semangat belajar murid tersebut? Ya komitmen saya Bu, saya konsisten aja Bu dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya memberi ruang dan waktu untuk murid untuk melaksanakan tugas yang saya berikan, sehingga murid ini ketika disuruh tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusinya ya Bu ya, dia punya sifat berani, sifat percaya diri gitu ya Bu ya. Kira-kira seperti itu Bu. Oke, Pak. Berarti Bapak sudah mendapatkan solusi dari masalah yang Bapak hadapi sekarang. Nah, semoga ke depannya murid-murid Bapak selalu semangat, berani dan tampil aktif dan percaya diri untuk melaksanakan pembelajaran berikutnya. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Iya sama-sama Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak sekarang tentang pertemuan kita kali ini? Alhamdulillah ya Bu ya, perasaan saya sangat senang gitu Bu. Karena dapat berbagi cerita sama Ibu, dapat mencari solusi dari masalah saya sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Ibu sudah bersedia Iya, meluang waktunya dan sudah bersedia mendengarkan cerita-cerita dari saya Bu. iya. Sama-sama Pak. Saya juga senang telah dapat bercerita dan berbagi dengan Bapak. Saya tunggu ya Pak cerita-cerita Bapak selanjutnya untuk kita berdiskusi lagi nantinya Pak. Iya Bu, terima kasih banyak Bu ya. Iya, Ya Bu. sama-sama Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak bagikan ke WA Ibu deh, Bu. Jadi Pak. Halo Pak Martina, live. Atau awak apa, Bu? Ibu awak edit dulu, Bu, dicapcut, Bu. Wah, Bu Ibu sebagai koksnya, awak sebagai kucinya, Bu. Ah, Ibu. Jadi. Makasih banyak Pak No. Ibu. Yuk. Makasih, Yuk Bu. Pak. Yuk. Assalamualaikum. Salam.